Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan baca lagi buku Fihi Ma Fihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan Jalaluddin Rumi. Saat ini kita masuk ke pasal 16, yaitu siapa yang melihatnya berarti ia sudah melihatku. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Maulana Rumi berkata, semua yang dicintai itu cantik, tapi tidak semua yang cantik itu dicintai. Cantik adalah bagian dari sifat sesuatu yang kita cintai, dan sifat sesuatu yang kita cintai itulah asalnya. Ketika seseorang dicintai, maka orang itu akan menjadi cantik di mata orang yang mencintainya, bagian dari sesuatu yang tidak akan terpisah dari keseluruhannya, sesuatu yang melekat pada bentuk keseluruhannya. Pada saat Majnun masih hidup, ada banyak sekali perempuan yang lebih cantik daripada Laila. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dicintai oleh Majnun. Mereka berkata kepada Majnun, ada banyak perempuan yang lebih cantik daripada Laila. Kami akan membawakan beberapa kepadamu. Majnun menjawab, silahkan saja, tapi aku tidak mencintai Laila dari bentuk luarnya. Dan Laila bukanlah bentuk luar. Ia laksana cangkir yang ada dalam genggaman tanganku, yang mana dari cangkir itulah aku meneguk anggur. Aku jatuh cinta pada anggur itu. Maka mereka hanya bisa melihat cangkir itu, tapi tidak tahu bahwa di dalamnya ada anggur. Jika aku memiliki sebuah cangkir emas bertahtakan mutiara tapi berisi cuka atau cairan lainnya, apa gunanya cangkir itu buatku? Bagiku, sebuah labu tua yang sudah usang tapi di dalamnya terdapat anggur akan jauh lebih baik ketimbang 100 cangkir itu. Seorang manusia baru boleh mencinta dan merindu setelah mengetahui anggur itu dan menjauhkan cangkir, tempat anggur itu, dari pandangan hatinya. Ini seperti dua orang yang melihat seiris roti, di mana orang yang pertama dalam kondisi kelaparan, karena belum makan apapun selama 10 hari, sementara orang yang kedua dalam kondisi kekenyangan, karena makan 5 kali dalam sehari. Orang yang kenyang hanya melihat roti itu, sementara yang lapar melihat esensi yang ada di dalam roti itu. Roti itu bagaikan cangkir dan kelezatan yang ada di dalamnya seperti anggur di dalam cangkir. Anggur tidak dapat terlihat kecuali dengan mata hasrat yang kuat dan kerinduan yang mendalam. Raihlah dua hal itu agar kamu tak menjadi orang yang hanya melihat bentuknya, tapi juga bisa melihat yang kau cintai, yang kau cinta di setiap wujud dan tempat. Semua bentuk ciptaan Allah itu laksana cangkir. Ilmu, seni, dan pengetahuan adalah inskripsi di atas cangkir itu. Tidakkah kau mengerti bahwa ketika cangkir-cangkir itu jatuh dan pecah, maka inskripsi itu juga akan hilang? Anggur adalah sesuatu yang berada di dalam cangkir itu, dan barang siapa yang meminumnya, maka ia akan melihat amalan-amalan yang kekal lagi saleh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Orang yang bertanya terlebih dahulu harus menyadari dua hal. Pertama, ia harus percaya bahwa ada yang keliru dalam ucapannya dan ada sesuatu yang berbeda. Kedua, ia harus sadar bahwa selama ini ada perkataan dan hikmah lain yang lebih baik dari miliknya, tapi ia tidak mengetahui hal itu. Itulah maksud dari ucapan, bertanya adalah setengah dari pengetahuan. Setiap orang berpaling pada orang lainnya, dan mereka semua sedang mencari Allah. Dalam asa inilah mereka menghabiskan umur mereka. Akan tetapi, di dalam keributan ini pasti ada seseorang yang istimewa yang mengetahui siapa yang terpilih.
Di tubuhnya terdapat bekas pukulan tongkat sang raja, hingga akhirnya ia menyatakan dan percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Seorang baru bisa dikatakan tenggelam dalam air ketika air yang menenggelamkannya, bukan ia yang menenggelamkan diri ke dalam air. Orang yang berenang dan tenggelam sama-sama Orang yang berenang dan tenggelam sama-sama berada di dalam air. Perbedaannya adalah orang yang tenggelam dibawa oleh air, sementara orang yang berenang mengontrol air itu dengan kekuatannya dan bergerak sesuka hatinya. Semua gerakan, perbuatan, dan perkataan yang berasal dari orang yang tenggelam sejatinya berasal dari air. Dalam hal ini hanya merupakan alat. Seperti saat kamu mendengar kata-kata dari dinding, kamu pasti tahu bahwa kata-kata itu tidak berasal dari dinding, akan tetapi ada wujud yang membuat dinding itu berbicara. Para wali tak berbeda dengan perumpamaan ini. Mereka sudah mati sebelum mati. Mereka bergerak mengikuti gerakan pintu dan dinding. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa dari diri mereka. Di tangan kekuasaan, mereka seperti perisai, dan gerakan perisai itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan "Akulah Allah". Perisai itu berkata, "Aku sama sekali tidak ada. Gerakan ini berasal dari Tuhan. Lihatlah perisai ini sebagai Tuhan, dan janganlah kamu berseteru dengan Tuhan, sebab orang-orang yang memukul perisai ini berarti ia menyatakan perang dengan Tuhan. Dari masa Nabi Adam hingga saat ini, kamu sudah banyak mendengar tentang orang-orang yang menyatakan perang dengan Allah, seperti Fir'aun, Syaddad, Namrud, kaum Ad, kaum Lut, dan kaum Samud tanpa henti. Perisai itu tetap berdiri sampai hari kiamat, masa demi masa. Satu waktu berbentuk nabi dan di waktu lain dalam wujud wali, hingga akhirnya dapat dibedakan antara orang-orang yang bertakwa dari orang-orang yang durhaka, dan antara para musuh dari para wali. Setiap wali adalah bukti Allah bagi manusia. Tingkatan dan makam manusia disesuaikan dengan derajat hubungan mereka dengan para wali tersebut. Jika mereka memusuhi para wali, berarti mereka memusuhi Allah. Sementara jika mereka membenarkan para wali, berarti mereka membenarkan Allah. Inilah arti dari ungkapan, "Siapa saja yang melihatnya, berarti ia telah melihatku. Siapa saja yang mencarinya, berarti ia sedang mencariku." Para hamba Allah adalah mahram dari tempat suci Allah, seperti Allah yang memotong semua urat yang membuat para hamba menjauh darinya dan lebih memilih mendekati syahwat dan semua benih pengkhianatan, maka ia pasti menjadi pangeran di muka bumi dan begitu intim dengan misteri-misteri karena tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Maulana Rumi berkata, "Jika orang tersebut memalingkan punggungnya pada kuburan para wali dan orang-orang besar, sesungguhnya ia tidak melakukan hal tersebut lantaran ingkar atau sebagai bentuk kelalaian, melainkan karena ia memalingkan wajahnya kepada roh, esensi para wali. Perkataan yang keluar dari mulutku ini adalah roh mereka. Memalingkan punggung dari jasad dan menghadapkannya kepada roh tentu bukanlah sesuatu yang merugikan. Sudah menjadi tabiatku bahwa aku tidak menginginkan hati manapun bersedih karena diriku. Di tengah-tengah perkumpulan, terkadang sekelompok orang menghambur kepadaku, tetapi beberapa kekasihku mengusir mereka. Itu tidak menyenangkanku. Telah kukatakan ratusan kali, jangan katakan apapun atas namaku, karena aku rela akan hal itu.
Ketika teman-temanku datang kepadaku dan aku takut akan membosankan mereka, maka aku membacakan puisi untuk menyenangkan mereka. Jika tidak, apa perlunya aku mengubah puisi? Demi Allah, aku tidak peduli pada puisi. Di mataku, tidak ada yang lebih buruk dari puisi, tapi justru itu menjadi kewajiban buatku. Seperti halnya tuan rumah yang memasukkan tangannya ke dalam periuk berisi makanan untuk menjaga nafsu makan sang tamu. Maka hal itu menjadi wajib untukku. Seorang pedagang mencoba untuk melihat barang apa yang dibutuhkan dan yang ingin dibeli oleh orang-orang di sebuah kota. Itu barang yang akan dibeli dan itu barang yang akan dijual, meskipun barang-barang itu harganya murah. Banyak ilmu telah kupelajari, banyak orang menderita yang telah kutemui, agar aku dapat menunjukkan hal-hal yang indah, luar biasa dan detail kepada para cendekiawan, para muhakik, orang-orang pandai, dan para pemikir yang datang kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki hal ini. Dia mengumpulkan semua ilmu itu beserta rasa sakit yang terkandung di dalamnya untukku, sehingga aku menjadi sibuk dengan pekerjaan ini. Apa yang bisa aku lakukan? Di kotaku ini, di antara semua penduduk yang ada di sini, tidak ada yang lebih rendah kedudukannya ketimbang puisi. Jika aku tinggal di tempat ini, maka aku harus hidup sesuai dengan adat istiadat penduduk dan mempraktikkan sesuatu yang mereka suka, seperti memberikan pelajaran, mengarang buku, dan saling mengingatkan dan menasehati, berlaku zuhud, dan melakukan perkara-perkara yang tampak. Amir berkata kepadaku, akar masalahnya adalah tindakan. Maulana Rumi menjawab, di mana orang-orang yang melakukan tindakan dan yang mencari tindakan itu sehingga aku bisa menunjukkan kepada mereka sebuah tindakan. Sekarang, kamu mencari kata-kata dan memiringkan telingamu agar bisa mendengar sesuatu. Jika aku tidak berbicara, maka kau akan bosan. Jadilah para pencari tindakan agar aku dapat menunjukkan sebuah tindakan kepadamu. Aku sedang mencari murid tindakan, orang yang melakukan tindakan di dunia ini untuk mengajarkan tentang tindakan kepadanya. Karena aku tidak menemukan murid tindakan dan hanya menemukan murid perkataan, maka kusibukkan diriku dengan berkata-kata. Apa gunanya kamu mengetahui tindakan itu apa, kalau kamu tidak bertindak? Tidak mungkin mengetahui tindakan tanpa bertindak. Tak mungkin bisa memahami ilmu kecuali dengan ilmu, bentuk dengan bentuk, dan makna dengan makna. Tidak ada seorang pejalan pun yang di jalanan sepi ini Tidak ada seorang pejalan pun yang di jalanan sepi ini. Bagaimana seseorang bisa tahu kalau kita berada di jalan tindakan yang benar? Kesimpulannya, tindakan itu bukanlah salat dan bukan puasa. Keduanya adalah aksiden dari tindakan, sementara tindakan itu sendiri berada di hati. Bagaimanapun, sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, salat dan puasa telah berubah bentuk, tetapi tindakannya selalu sama. Semua itu adalah aksiden dari tindakan, sementara tindakan itu berada dalam diri manusia. Seperti ketika kamu berkata, obat itu bekerja, bertindak. Tentu yang dimaksud di sini bukanlah aksiden dari tindakan, melainkan esensi dari tindakan. Ketika seseorang mengatakan, lelaki itu bekerja, bertindak di kota sebagai titik-titik. Orang itu tidak sedang melihat aksidennya, jenis pekerjaannya, tetapi sedang mengajak orang yang diajak bicara untuk bekerja mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Tindakan tidak seperti apa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka beranggapan bahwa tindakan adalah sebuah aksiden. Jika memang demikian, mengapa jika seorang munafik melakukan tindakan itu, sholat dan puasa, ia tidak akan memperoleh manfaat apa-apa? Itu disebabkan karena makna esensi dari kejujuran dan iman tidak ada dalam aksiden itu.
Prinsip rahasia dari segala sesuatu adalah ucapan dan kata-kata. Kamu belum benar-benar mengetahui ucapan dan kata-kata itu, dan karenanya kamu menganggapnya tidak penting. Bagaimanapun, ucapan adalah buah dari pohon tindakan. Karena kata-kata dilahirkan dari tindakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan kata-kata. Jadi, maka jadilah. Iman itu terletak di hati, tetapi jika kamu tidak menyatakannya dengan ucapan, maka ia tidak akan berarti apa-apa. Salat adalah serangkaian tindakan, tapi jika kamu tidak membaca Al-Quran dalam prosesinya, maka salatmu akan batal. Jika kamu berkata, saat ini kata-kata tidak perlu lagi dipertimbangkan, bukankah pernyataan ini juga disampaikan melalui kata-kata? Jika kata-kata memang tidak perlu dipertimbangkan, lantas bagaimana jika kita bisa mendengar pernyataan itu darimu? Intinya adalah bahwa kamu mengatakan hal itu juga dengan kata-kata. Seseorang bertanya, ketika kita melakukan kebaikan dan beramal saleh, lantas kita memupuk harapan kepada Allah agar Dia memberikan ganjaran yang setimpal. Apakah itu buruk untuk kita? Maulana Rumi menjawab, demi Allah, sudah sepatutnya bagi manusia untuk selalu memiliki harapan. Iman itu sendiri terdiri atas rasa takut dan harapan. Seseorang pernah menanyaiku, harapan itu baik, tapi apa gunanya rasa takut ini? Aku menjawab, tunjukkan padaku rasa takut tanpa harapan atau harapan tanpa rasa takut. Selama keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, kenapa kamu menanyakan pertanyaan semacam itu? Sebagai contoh, jika seseorang menanam benih gandum, tentu ia berharap bahwa suatu saat, ia akan memanen gandum itu. Di saat yang sama, ia juga takut akan penyakit atau hama yang akan membuatnya gagal panen. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak ada harapan tanpa adanya rasa takut. Kita bahkan tidak mungkin bisa membayangkan harapan tanpa rasa takut atau sebaliknya. Jika seseorang memupuk harapan akan balasan atas kebaikan yang sudah dilakukannya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi lebih giat dan rajin di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Harapan itu seperti menjadi sayap baginya, di mana semakin kuat lambaian sayapnya, maka ia akan terbang semakin tinggi. Sementara jika ia berputus asa, ia akan menjadi malas. Ia tak akan melakukan apa-apa lagi, seperti orang sakit yang meneguk obat yang pahit dan meninggalkan puluhan makanan lezat. Jika ia tidak mengharapkan sehat, bagaimana bisa ia tahan meneguk obat yang pahit itu? Manusia adalah hewan yang berbicara. Manusia terdiri atas dua hal, hewan dan berbicara. Seperti halnya hewan yang selalu ada dalam diri manusia, begitu juga dengan berbicara. Jika manusia tampak tidak berbicara dengan mulutnya, berarti ia berbicara dalam batinnya. Ia berbicara secara konstan. Jika hal ini dibandingkan dengan banjir, maka air yang jernih diserupakan dengan berbicara. Sementara tanah yang bercampur dengan air itu adalah sifat kehewanannya. Tetapi tanah itu bukan sifat asli dari air. Tidakkah kamu melihat bahwa tanah-tanah itu terpisah dan hilang dari air, sedangkan ucapan, cerita, dan pengetahuan mereka yang baik dan yang buruk masih tetap tinggal? Pemilik hati adalah keseluruhan. Jika kamu telah melihatnya, berarti kamu telah melihat keseluruhan. Hewan buruan itu semuanya ada di dalam perut keledai. Semua makhluk yang ada di bumi adalah bagian-bagian dari pemilik hati. Ia adalah bagian dari keseluruhan. Seluruh manusia, yang baik maupun yang buruk, adalah bagian dari para darwis. Siapa saja yang tidak memiliki hati, dia tidak seperti para darwis itu.
Sekarang, jika kamu sudah melihat Dia yang sudah menjadi bagian dari keseluruhan, maka tentu kamu sudah melihat seluruh dunia. Siapa saja yang kamu lihat setelah itu hanyalah bentuk pengulangan, sebab ucapan-ucapan mereka sudah terkandung dalam perkataan keseluruhan. Jika kamu sudah mendengar perkataan mereka, semua yang kamu dengar setelah itu hanya sebuah gema. Maka barang siapa yang melihatnya di suatu tempat, maka seolah-olah ia telah melihat semua manusia dan semua tempat. Seperti kata seorang penyair, "Wahai kamu yang menjadi salinan sejati dari kitab Tuhan, wahai kamu yang menjadi cermin keindahan Sang Raja, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang keluar dari dirimu, maka mintalah semua yang kamu inginkan dari dalam dirimu dan berteriaklah, inilah aku." Lanjut, pasal 17. Manusia adalah kombinasi malaikat dan binatang. Amir berkata, orang-orang kafir menyembah berhala dan bersujud di hadapannya. Sekarang kita juga melakukan hal yang sama. Kita pergi dan bersujud kepada bangsa Mongol serta melayani mereka. Kita juga menganggap mereka sebagai muslim. Jauh di dalam hati kita juga terdapat banyak sekali berhala seperti sifat tamak, nafsu, dendam, dengki yang semuanya kita patuhi. Demikianlah kita berperilaku secara lahir maupun batin. Lantas kita menganggap diri kita sebagai seorang muslim. Maulana Rumi berkata, tetapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Dalam pikiranmu terlintas satu pandangan bahwa perilaku semacam itu, tamak, nafsu, dendam, dengki, dan lain-lain, sungguh jahat dan benar-benar menjijikkan. Mata hatimu telah melihat sesuatu yang agung yang menunjukkan bahwa perilaku-perilaku itu adalah buruk dan keji. Air asin menunjukkan keasinannya kepada orang yang sudah meneguk air manis, dan segala sesuatu akan menjadi lebih jelas lewat kebalikan-kebalikannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan cahaya keimanan dalam jiwa-jiwa kalian, sehingga kalian bisa melihat perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang tercela. Ringkasnya, sebagai oposisi dari keindahan, keburukan menjadi tampak. Namun karena orang lain tidak bisa merasakan rasa sakit ini, maka mereka sangat berbahagia dengan kondisi mereka sekarang. Seraya berkata, "Ini sungguh indah." Allah akan menganugerahkan apa yang kamu minta. Sejauh mana semangatmu, sejauh itulah kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Burung terbang dengan kedua sayapnya, dan orang mukmin terbang dengan semangat yang dimilikinya. Makhluk Allah terbagi ke dalam tiga jenis. Pertama adalah malaikat. Mereka hanya memfokuskan diri secara murni pada ibadah. Ketaatan, ibadah, dan zikir adalah sifat dan makanan mereka. Mereka makan dan hidup dengan semua esensi itu. Tetapi seperti ikan yang hidup di dalam air, alas dan bantal mereka adalah air. Malaikat tidak memiliki nafsu karena mereka tidak dikaruniai syahwat sehingga mereka suci darinya. Lantas apa yang mereka peroleh dari tidak memiliki nafsu di dalam jiwa? Karena mereka suci dari nafsu, maka tentu saja tidak ada usaha bagi mereka untuk melepaskan diri dari hawa nafsu. Ketika mereka menaati apa yang Allah perintahkan, maka hal itu tidak lagi disebut sebagai sebuah ketaatan, sebab ketaatan adalah sifat mereka. Mereka juga tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk tidak taat. Jenis yang kedua adalah binatang, yang mana di dalam dirinya hanya ada nafsu belaka. Mereka tidak memiliki akal yang dapat mencegah mereka dari hawa nafsunya. Mereka juga tidak dibebani tanggung jawab apapun. Apa
Adapun jenis yang ketiga adalah manusia yang lemah. Mereka memiliki akal dan juga hawa nafsu. Setengah dari dirinya adalah malaikat dan setengahnya yang lain adalah binatang. Setengah ular, setengah ikan. Dalam bahasa Persia, ikan menarik dirinya ke lautan, sementara ular menarik dirinya ke daratan. Mereka selalu berada dalam pergulatan dan perperangan. Barang siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka ia lebih mulia dari malaikat. Dan siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka ia lebih rendah daripada binatang. Malaikat selamat karena pengetahuannya, binatang selamat karena ketidakpeduliannya, dan anak cucu Adam akan selalu bersengketa tentang dua hal itu. Sebagaimana anak Adam lebih memilih untuk mengikuti akalnya ketimbang hawa nafsunya, sehingga mereka sampai pada tingkat malaikat dan cahaya murni. Mereka ini adalah para nabi dan wali. Mereka telah terbebas dari kungkungan rasa takut dan harapan. Karena itulah maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Adapun sebagian yang lain lebih memilih untuk memenangkan hawa nafsunya ketimbang akal, sehingga mereka benar-benar menjadi seperti binatang. Sedangkan sisanya masih terus dalam pergulatan antara hawa nafsu dan akal. Mereka adalah sekelompok orang yang dalam dirinya mereka berbaur perasaan gelisah, sakit, sedih, menderita, dan tidak puas dengan hidup yang mereka jalani. Mereka adalah orang-orang mukmin yang ditunggu oleh para wali untuk membawa mereka kembali ke tempat asal mereka, untuk membuat mereka seperti para wali itu. Di tempat lain, mereka juga ditunggu oleh para setan yang akan menyeret mereka ke tempat yang paling rendah dan dijadikan sebagai kolega mereka. Kita menginginkannya, yang lain juga menginginkannya. Lantas siapakah yang akan beruntung? Adakah dia yang menjadi kekasih dari kemujuran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat." Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Para mufasir mazhab Zahiri tekstual menginterpretasikan surat ini sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW memiliki semangat yang tinggi. Beliau berkata, "Akan Aku membuat semua manusia di bumi menjadi muslim, dan aku akan membuat mereka berada di jalan Allah." Ketika merasa maut sudah mendekat, beliau berkata, "Ah, bukankah aku dilahirkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Jangan bersedih ketika waktu kepergianmu telah tiba. Semua wilayah dan kota yang hendak kamu taklukkan dengan bala tentara dan hunusan pedang ini akan aku jadikan semuanya tunduk dan beriman tanpa bala tentara dan pedang. Tanda ini kelak akan datang menjelang ajalmu tiba. Kamu akan melihat mereka memasuki pintu-pintuku dengan berbondong-bondong dan menjadi muslim. Ketika kamu melihat tanda ini, ketahuilah bahwa waktu keberangkatanmu telah tiba. Saat itu bertasbih dan beristighfarlah karena kamu akan tiba di sana." Sementara para muhakkik ahli tahqiq berkata, sesungguhnya makna surat ini adalah bahwa manusia menganggap bahwa diri mereka mampu membuang sifat-sifat tercela dengan ilmu dan usaha mereka. Kemudian ketika mereka berjuang dan mengerahkan seluruh kekuatan serta menggunakan segala cara, mereka menjadi berputus asa. Pada saat itu Allah berfirman, "Kamu anggap mampu
meraih tujuan itu dengan kekuatan, usaha, dan tindakanmu. Inilah sunnah yang telah aku tetapkan. Semua yang kamu miliki, belanjakanlah di jalanku. Niscaya anugerahku akan memancar padamu. Allah memerintahkan kepadamu untuk menyusuri jalanan yang tak berujung ini dengan kedua tangan dan kakimu. Sudah barang tentu, aku tahu bahwa kamu tidak akan mampu menembus jalanan ini dengan kedua kaki lemahmu itu. Bahkan selama ratusan ribu tahun pun, kamu tidak akan mampu melewati satu tempat pun dari jalan ini. Akan tetapi, jika kamu terus berjalan hingga terjatuh dan pingsan, dan tanpa kekuatan yang tersisa lagi dalam tubuhmu untuk melanjutkan perjalanan, maka pada saat itulah pertolongan Allah akan datang. Seperti anak kecil setelah lahir, ia digendong dengan kedua tangan ibunya. Lalu setelah tumbuh besar, ia dibiarkan untuk berjalan di atas kedua kakinya sendiri. Sekarang, ketika tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa dalam dirimu, di mana dulu kamu terus mengerahkan semua kekuatan yang kamu miliki saat tidur maupun terjaga, akan kutunjukkan kepadamu sebuah kelembutan yang darinya kamu akan mendapatkan kekuatan, sehingga kamu bisa mencariku dengan penuh harap. Demikianlah, ketika sudah tidak ada lagi cara yang bisa kamu gunakan, maka lihatlah anugerah, hadiah, dan pertolonganku ini. Ketika orang-orang datang kepadamu dengan berbondong-bondong, padahal tidak ada satupun dari mereka yang kamu lihat ketika kamu mengerahkan 100.000 tentara, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Beristighfarlah kamu karena pikiran dan pradugamu itu. Kamu tidak akan menyangka bahwa impianmu tidak terwujud dengan tangan dan kakimu. Ternyata akulah yang mewujudkan impian itu. Sekarang, setelah kamu menyadari bahwa akulah yang mewujudkan semua itu, beristighfarlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Aku tidak mencintai Amir karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, martabat, ilmu, atau perbuatannya. Orang lain mencintainya karena semua hal ini. Mereka tidak melihat wajah Amir, melainkan melihat punggungnya. Amir bagaikan cermin dengan mutiara-mutiara berharga dan sepuhan emas di punggung cermin itu. Mereka yang menyukai emas dan mutiara akan melihat punggung cermin ini. Sementara mereka yang menyukai cermin akan melihat ke depan cermin dan tidak akan melihat mutiara dan emas yang ada di punggung cermin. Mereka menyukai cermin karena ia adalah cermin, karena mereka melihat ada keindahan luar biasa dan tidak membosankan di dalam cermin itu. Orang yang berwajah buruk dan beraib hanya akan melihat keburukan di dalam cermin itu, sehingga ia akan segera memalingkan mukanya dari cermin itu dan beralih mencari perhiasan-perhiasan tadi. Lalu apa yang melukai cermin itu jika di punggungnya diukir dengan 1.000 ukiran dari mutiara dan disepuh dengan emas? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun manusia dari dua partikel, kemanusiaan dan kehewanan. Segala sesuatu akan menjadi jelas dengan kebalikan-kebalikannya. Adalah mustahil bagi kita untuk mengetahui sesuatu tanpa mau mengetahui kebalikannya. Tetapi Allah tidak memiliki kebalikan, maka Allah berfirman, Aku adalah gudang yang tersembunyi, aku ingin diketahui. Untuk itulah maka Allah menciptakan dunia ini dari kegelapan agar menampakkan cahayanya. Demikian juga Dia menciptakan para nabi dan wali sembari berkata kepada mereka semua, Pergilah dengan semua sifatku kepada semua makhlukku.
Mereka adalah penunjuk kepada cahaya Tuhan, agar tampak orang yang tulus dari yang munafik, agar dapat dibedakan antara kerabat dari orang asing. Esensi itu tidak memiliki kebalikan, sehingga untuk bisa melihatnya adalah dengan cara melihat pada bentuknya. Seperti halnya kebalikan dari Nabi Adam adalah iblis, kebalikan Nabi Musa adalah Fir'aun, kebalikan Nabi Ibrahim adalah Namrud, kebalikan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, melalui perantaraan para wahyu akan tampak musuh-musuh Allah, meskipun secara esensi Allah tak memiliki musuh. Melalui permusuhan dan perlawanan, amal perbuatan mereka menjadi tampak. Allah berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Asy-Syaff ayat 8. Seperti kata seorang penyair, bulan menampakkan cahayanya sementara anjing menggonggong. Apa kesalahan bulan jika memang kebiasaan anjing begitu? Dari bulan itu, cahaya menerangi tiap sudut langit. Apa yang dilakukan anjing itu dalam keheningan bumi? Ada banyak sekali manusia yang disiksa oleh Tuhannya dengan kenikmatan, harta, emas, dan kekuasaan. Lantas jiwa-jiwa mereka kabur dari kemegahan dunia itu. Seorang fakir melihat Amir yang kaya raya lagi dermawan di tanah Arab. Di atas dahi sang Amir itu, dia melihat cahaya para nabi dan wali. Ia kemudian berkata, Maha suci Allah yang menyiksa para hambanya dengan berbagai kenikmatan. Lanjut, pasal 18. Setetes air dari hari Alastu. Ibnu Mukri membaca Al-Quran dengan benar. Ya, dia melantunkan aksi dan Al-Quran dengan benar, tetapi dia tidak mengetahui maknanya. Buktinya adalah dia tidak bisa menjawab ketika ditanya tentang maknanya. Ia membaca tanpa melihatnya. Dia seperti seseorang yang menggenggam cerpelai, kemudian ada orang lain yang menawarkan cerpelai yang lebih bagus dari miliknya, tapi ia menolaknya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya orang tersebut tidak tahu apa-apa tentang cerpelai. Orang lain berkata padanya, "Ini adalah cerpelai." Lalu ia serta-merta mengambilnya karena ikut-ikutan saja. Seperti anak-anak yang bermain dengan buah kenari. Ketika mereka disuguhkan buah kenari atau minyak kenari itu, mereka akan menolak sambil berkata, "Kenari itu yang bunyinya kertak-kertuk. Benda ini tidak bersuara, apalagi berbunyi kertak-kertuk." Gudang-gudang Allah itu sangat banyak, begitu juga dengan ilmu-ilmunya. Jika seseorang membaca Al-Quran itu dengan ilmu, lantas kenapa ia menolak Al-Quran yang lain? Kutegaskan lagi pada para pembaca Al-Quran bahwa Allah telah berfirman, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Sekarang, dengan tinta seharga 50 dirham, seseorang sudah bisa menyalin seluruh isi Al-Quran. Al-Quran sendiri hanyalah sebagian kecil dari simbol ilmu Allah, karena semua ilmu adalah milik Allah, tidak hanya yang tertulis dalam mushaf Al-Quran saja. Seorang ahli obat meletakkan sedikit obat di atas secari kertas. Kamu kemudian berkata, semua obat-obatan yang dimiliki oleh ahli obat ada di atas secari kertas ini. Perkataan seperti itu tentu amat bodoh dan menggelikan. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya sudah ada Al-Quran. Kalam Allah sudah ada kala itu, hanya saja tidak dalam bahasa Arab. Kutegaskan hal ini pada para pembaca Al-Quran dengan cara demikian, tapi aku melihat semua itu tidak berbekas sama sekali pada mereka, jadi kutinggalkan saja mereka.
Dikisahkan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, siapa saja sahabat yang mampu menghafal satu atau setengah surat Al-Quran dalam hati, maka dia disebut sebagai orang yang hebat dan orang-orang akan mengatakan, ia menghafal satu surat Al-Quran karena ia telah menelan Al-Quran. Seseorang yang bisa menelan satu atau sepotong roti tentu merupakan pekerjaan yang hebat. Akan tetapi, orang-orang yang mampu meletakkan roti di dalam mulut mereka tanpa mengunyahnya dan malah memuntahkannya lagi, maka ia akan mampu memakan ribuan ton roti dengan cara seperti itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi justru Al-Quran mengutuknya. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak memperhatikan makna Al-Quran itu sendiri. Meski demikian, hanya membaca Al-Quran saja juga tetap merupakan sebuah kebaikan. Sekelompok orang ditutup matanya oleh Allah dengan ketidaksadaran sehingga mereka memakmurkan dunia ini. Jika mereka semua dianugerahi kesadaran terhadap dunia lain di sana, maka tentu dunia ini tidak akan makmur sama sekali. Ketidaksadaran itulah yang menyebabkan kemajuan di bumi ini. Coba pikirkan masa kanak-kanak kita dahulu. Dari ketidaksadaran itu kita menjadi besar dan tumbuh tinggi. Namun ketika pertumbuhan akal ini telah mencapai kesempurnaan, pertumbuhan kita terhenti. Jadi, penyebab pertumbuhan dan kemajuan di bumi ini adalah ketidaksadaran itu, dan penyebab kerusakan dan kemusnahan adalah kesadaran. Apa yang aku katakan ini tidak akan keluar kecuali karena dua hal. Aku mengatakan semua ini karena cemburu, atau aku mengatakannya karena kasihan. Aku berlindung kepada Allah dari kecemburuan di hatiku. Sayang sekali jika kita harus cemburu pada seseorang yang memang layak untuk dicemburui. Tapi bagaimana jika kita cemburu pada mereka yang tidak layak untuk dicemburui? Tidak, aku mengatakan semua ini karena rasa kasihan dan kasih sayangku yang begitu besar pada kalian, karena aku berharap bisa membawa kalian ke dalam muara makna yang sesungguhnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang jamaah haji memasuki daerah gurun pasir. Di sana ia merasa kehausan, sampai akhirnya ia melihat ada sebuah tenda kecil yang sudah koyak di kejauhan. Ia pun berjalan ke arah tenda itu. Ketika ia melihat seorang perempuan, ia berteriak, "Aku adalah tamu. Aku telah mencapai tujuanku." Orang itu pun masuk, duduk, dan meminta air. Pemilik tenda memberinya minuman yang lebih panas dari api dan lebih asin dari garam. Air itu membakar semua yang dilewatinya, dari bibir hingga kerongkongannya. Rasa haru orang itu membuatnya ingin menasihati gadis itu sebagai tanda terima kasih. Karena kebaikan yang telah kamu berikan kepadaku, sekarang aku berhutang padamu. Kata orang itu, kasih sayang telah meluap dalam diriku, jadi perhatikan baik-baik apa yang akan aku ucapkan padamu. Lihatlah, Baghdad sudah dekat dari sini. Begitu juga dengan Kufah, Wasit, dan juga kota lainnya. Jika kamu tidak sanggup melanjutkan perjalanan, kamu bisa berhenti dan beristirahat di sana dan di sana dan berputar balik dari satu tempat ke tempat lainnya sampai kamu sampai ke tempat itu. Di sana ada banyak minuman yang manis dan dingin, berbagai jenis makanan, bak mandi, berbagai kenikmatan dan perhiasan. Orang itu terus menyebutkan kemegahan-kemegahan yang ada di kota itu. Sesaat kemudian, datang seorang badui yang tidak lain adalah suami dari perempuan itu. Dia sudah menangkap sekeranjang tikus gurun, lalu meminta sang istri untuk memasaknya. Sang tuan rumah juga menyuguhkan beberapa kepada sang tamu, yang dimakan oleh lelaki itu dengan perasaan jijik. Setelah itu di tengah malam, sang tamu tidur di luar tenda. Perempuan itu berkata kepada suaminya, "Apa kamu tidak pernah mendengar semua kisah yang diceritakan oleh tamu kita itu?" Dia pun menceritakan semua yang diceritakan tamu tadi pada suaminya. Badui itu menjawab, "Istriku, jangan kamu dengarkan apapun dari tamu kita ini. Ada banyak sekali orang yang cemburu di dunia ini. Ketika mereka melihat orang lain hidup dalam kebahagiaan dan kesenangan, mereka cemburu
cemburu padanya dan ingin mengusir mereka dari tempat tinggalnya dan menjerumuskan mereka pada kehidupan yang menyedihkan. Sebagian orang mirip seperti orang Badui ini. Ketika orang menasihatinya karena perasaan sayang kepada orang lain, ia justru menyebutnya sebagai pencemburu. Namun, jika seseorang memiliki akar yang kuat dalam hatinya, pada akhirnya ia akan memalingkan wajahnya kepada kebenaran. Ketika setetes air dari hari Alastu, perjanjian awal dipercikan kepadanya, kelak tetes air itu akan membebaskannya dari kebingungan dan kesedihan. Dari Alastu, perjanjian awal dipercikan kepadanya. Kelak tetes air itu akan membebaskannya dari kebingungan dan kesedihan. Maka kemarilah, sampai kapan kamu akan jauh dariku dan menjadi orang asing? Sampai kapan kamu akan diliputi oleh kebingungan dan kesedihan? Apa yang harus kita katakan pada orang yang belum pernah mendengar cerita-cerita tersebut, bahkan dari guru mereka sendiri? Seorang penyair pernah berkata, "Karena keagungan tak pernah melingkupi nenek moyang mereka, mereka juga tidak akan mampu mendengar sesuatu dari orang-orang yang agung." Meskipun berhadapan dengan esensi tidaklah menarik pada awalnya, tapi jika ia terus mengikutinya, maka ia akan menjadi semakin manis. Ini berlawanan dengan aksiden yang membuat kita terpesona pada awalnya, tapi semakin lama kita berhadapan dengannya, ia akan menjadi semakin dingin. Apalah artinya bentuk Al-Quran jika dibandingkan dengan maknanya? Bayangkan seorang manusia, apalah artinya bentuk dibanding dengan esensi orang tersebut? Jika bentuk dari manusia itu terlepas dari dirinya, kita tidak akan melepaskannya dari tempat ia berada barang sejenak. Maulana Syamsuddin, semoga Allah menyucikan jiwanya, pernah bercerita, suatu ketika ada sebuah kafilah besar yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya pemukiman dan sumber mata air. Tiba-tiba mereka sampai di depan sebuah sumur yang tidak ada timbanya. Mereka pun mengambil sebuah ceret dan tali secukupnya, kemudian menurunkannya ke dalam sumur. Saat mereka menarik tali itu, ceret yang diikat tali itu pecah. Mereka mengambil ceret lainnya dan kembali dimasukkan ke dalam sumur, tapi lagi-lagi ceret itu pecah. Setelah itu, mereka mengikat beberapa orang dengan seutas tali untuk diturunkan ke dalam sumur, tetapi mereka juga tak kunjung keluar dari sumur gelap itu. Kemudian ada seorang pandai berkata, "Aku akan turun." Mereka pun menurunkannya. Ketika hampir mendekati dasar sumur, tiba-tiba laki-laki itu melihat sosok makhluk hitam yang menakutkan muncul di hadapannya. Aku tidak akan melarikan diri, tapi setidaknya biarkan aku menjaga akalku dan tidak kehilangan kesadaranku, sehingga aku bisa melihat apa yang akan terjadi, kata laki-laki itu. Jangan banyak bicara, kamu adalah tawananku dan kamu tidak akan selamat kecuali kamu bisa memberikan jawaban yang benar. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu, jawab sosok hitam itu. Silahkan tanya saja, timpa laki-laki itu. Tempat mana yang paling baik di muka bumi ini? Sosok itu bertanya. Aku hanyalah seorang tawanan dan makhluk lemah di hadapannya. Jika aku menjawab Baghdad atau kota lainnya, mungkin aku menghina kampung halamannya. Laki-laki itu membatin. Kemudian, ia pun berkata dengan suara lantang, tempat yang paling baik untuk ditinggali adalah tempat dimanapun kita bisa merasa nyaman di dalamnya. Meskipun tempat itu berada di perut bumi atau di lubang tikus, maka itu adalah tempat yang terbaik. Benar, jawabanmu benar, kata sosok hitam itu.
Sekarang kamu selamat. Kamu adalah satu-satunya dari sejuta orang. Sekarang aku akan melepaskanmu dan akan kubebaskan yang lainnya demi kamu. Mulai sekarang aku tidak akan menumpahkan darah lagi. Akan aku limpahkan anugerah berupa sumur ini pada semua orang karena cintaku padamu. Sosok hitam mengerikan itu pun memberikan banyak air agar bisa diminum oleh rombongan kafilah tersebut. Tujuan dari kisah ini terkandung dalam maknanya. Kita bisa mengatakan makna yang sama dengan bentuk yang lain, tetapi orang-orang yang ikut-ikutan akan berpegang pada bentuk itu sendiri. Akan sulit untuk berbicara dengan mereka. Meski kamu menceritakan tentang makna kisah ini dalam bentuk yang lain, mereka tetap tidak akan mendengarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Fihi Ma Fihi. Nanti kita akan ketemu lagi di pasal 19, yaitu yang terpenting adalah tujuannya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.